ketika Jakarta ingin dilihat dunia. Jakarta, 1959. Udara pagi masih membawa bau tanah basah ketika Raka Wiratama berdiri di tepi jalan besar yang belum sepenuhnya beraspal. Di hadapannya, hamparan lahan luas membentang, tidak ada air mancur, tidak ada patung, hanya tanah merah, alat berat, dan debu yang beterbangan tertiup angin musim kemarau. Sulit dipercaya, ya, Kak, di sini nanti pusat perhatian dunia, ujar Pak Darsono sambil menyelipkan rokok kretek di bibirnya. Raka mengangguk pelan. Ia masih mahasiswa tingkat akhir teknik sipil yang dikirim kampusnya membantu proyek pemerintah. Tapi proyek ini bukan proyek biasa. Presiden Soekarno sendiri yang memimpikannya. Jakarta, kata Bung Karno, harus menjadi etalase Indonesia merdeka. Kota ini tidak boleh lagi terlihat seperti kota bekas jajahan. Dunia harus melihat bangsa yang berdiri tegak, modern, berani. Dan salah satu panggungnya ada di sini. Namanya Bundaran Hotel Indonesia, lanjut Pak Darsono. Di seberangnya akan berdiri hotel terbesar dan termewah di Asia Tenggara. Tamu Asian Games akan lewat sini. Dunia akan lewat sini. Kata dunia membuat dada Raka bergetar. Tak jauh dari situ, Siti, wartawan muda dari Surat Kabar Nasional, sibuk mencatat. Ia memperhatikan para pekerja, sebagian tanpa alas kaki, mengangkat besi, mencampur semen, berkeringat di bawah matahari. Kontras sekali, gumamnya. Kota modern dibangun dari keringat orang-orang yang hidupnya masih sederhana. Raka mendengarnya. Ia menoleh. Tatapan mereka bertemu, dua anak muda yang sama-sama menyaksikan lahirnya sesuatu yang besar, tapi dengan perasaan berbeda. Menurut Mbak, ini akan berhasil, tanya Raka. Siti tersenyum tipis. Kalau ini berhasil, Jakarta tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya, lahan itu berubah cepat. Truk datang tanpa henti. Beton dituang. Tiang-tiang besi menjulang. Raka belajar lebih banyak di sini daripada di ruang kuliah. Tapi ia juga melihat sisi lain, anggaran yang ketat, material yang harus didatangkan dari luar negeri, tekanan waktu yang menggila. Asian Games tinggal beberapa tahun, kata Pak Darsono suatu malam, sambil menatap gambar rancangan bundaran. Bung Karno tak mau setengah-setengah. Raka memandangi desain lingkaran besar dengan air mancur di tengahnya. Kenapa harus bundaran, Pak? Pak Darsono tersenyum. Karena ini bukan sekadar jalan. Ini panggung. Semua orang yang masuk Jakarta akan berputar di sini. Mereka akan melihat hotel megah, jalan lebar, patung, cahaya. Mereka akan melihat Indonesia. Malam itu, Raka berdiri sendirian di lahan proyek. Lampu sorot menerangi tanah yang mulai dibentuk melingkar. Ia mencoba membayangkan mobil-mobil melintas, lampu kota, dan orang-orang asing yang terpukau. Di kejauhan, suara azan bercampur dengan denting baja. Jakarta sedang berubah. Dan tanpa ia sadari, Raka bukan hanya membangun jalan, ia sedang ikut membangun mimpi sebuah bangsa. Proyek prestise di tengah krisis. Jakarta, 1960. Suara palu baja beradu dengan besi tak pernah berhenti, bahkan ketika matahari sudah tenggelam di balik deretan pohon tua menteng. Lampu sorot dipasang di setiap sudut proyek, membuat lahan bundaran Hotel Indonesia terlihat seperti panggung raksasa yang tak pernah tidur. Raka berdiri di samping truk semen yang baru datang. Wajahnya penuh debu, rambutnya lengket oleh keringat. Kiriman baja dari Surabaya telat lagi, keluh salah satu mandor. Pak Darsono menghela napas panjang. Kita bukan cuma melawan waktu. Kita juga melawan keadaan. Keadaan yang ia maksud bukan sekadar cuaca atau keterlambatan logistik. Negara sedang sulit. Inflasi melonjak. Nilai uang merosot. Tapi proyek ini, Bundaran HI dan Hotel Indonesia, tetap harus jalan. Karena ini bukan sekadar bangunan. Ini harga diri bangsa. Di sisi jalan Tamrin yang masih setengah jadi, Siti berdiri mencatat. Ia melihat pekerja makan malam hanya dengan nasi dan ikan asin, duduk di atas karung semen. Namun di papan proyek, tertulis besar. Penasal, untuk Indonesia yang besar. Raka, panggilnya ketika melihat pemuda itu lewat. Kalian capek? Raka tersenyum tipis. Capek, Mbak. Tapi kalau proyek ini jadi,
Mungkin cucu kita bakal lihat ini dan bilang, kakekku ikut bangun ini. Siti menatap bundaran yang masih berupa lingkaran tanah raksasa. Atau mereka tak pernah tahu siapa yang membangunnya. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Tekanan dari atas. Suatu siang, mobil hitam berhenti di dekat lokasi. Pejabat kementerian turun, diikuti beberapa orang asing, insinyur konsultan dari luar negeri. Pak Darsono langsung merapikan helmnya. Presiden ingin laporan kemajuan. Tidak boleh ada alasan, kata pejabat itu dingin. Raka melihat gurunya menunduk hormat, tapi rahangnya mengeras. Malamnya, di barak proyek, Pak Darsono membuka gambar teknik di bawah lampu minyak. Kita diminta mempercepat, katanya pelan. Anggaran dipangkas, tapi target dipercepat. Bagaimana bisa, Pak? Tanya Raka. Dengan lembur. Dengan akal, dan dengan doa. Jakarta yang terbelah. Di luar proyek, Jakarta terasa berbeda. Becak masih lewat di ganggang sempit. Anak-anak bermain di selokan. Tapi di tengah kota, jalan Tamrin mulai lebar, trotoar dirapikan, lampu modern dipasang. Dua wajah Jakarta berdampingan. Siti menulis di korannya. Di tengah kesulitan ekonomi, pemerintah membangun wajah baru ibu kota. Sebagian menyebutnya pemborosan. Sebagian menyebutnya keberanian. Ia tahu tulisannya bisa dianggap berbahaya. Tapi ia juga tahu sejarah sedang terjadi. Malam yang mengubah Raka. Suatu malam, hujan deras mengguyur proyek. Tanah galian longsor di satu sisi bundaran. Bekisting beton miring. Semua ke sini, teriak Raka. Ia ikut memegang papan penahan, bahunya menahan tekanan lumpur. Air bercampur semen mengalir ke kakinya. Pak Darsono berdiri di tengah hujan, basah kuyup. Jangan biarkan ini runtuh. Kalau runtuh, jadwal hancur. Hujan seperti menertawakan mereka. Tapi para pekerja tetap bertahan. Saat fajar datang, struktur itu selamat. Raka terduduk lemas di tepi bundaran yang mulai berbentuk. Ia memandangi lingkaran besar itu, sekarang nyata, bukan lagi gambar di kertas. Untuk pertama kalinya, ia merasa proyek ini bukan lagi milik presiden, bukan milik pemerintah. Ini milik mereka yang berkeringat di sini. Di kejauhan, Jakarta mulai sibuk. Mobil-mobil lebih banyak. Gedung-gedung mulai naik. Kota ini bergerak menuju sesuatu yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Pak Darsono berdiri di samping Raka. Ka, ingat ini baik-baik. Kita sedang membangun simbol. Simbol tak pernah lahir tanpa pengorbanan. Raka menatap bundaran yang perlahan mengering diterpa matahari pagi. Ia tahu satu hal pasti, Jakarta sedang dilahirkan kembali. Dan kelahirannya tidak tanpa rasa sakit. Patung selamat datang dan makna di baliknya. Jakarta, awal 1961. Bundaran itu kini tak lagi hanya lingkaran beton dan tanah yang mengering. Air mancur mulai diuji. Jalan Tamrin sudah lebih rapi. Hotel Indonesia berdiri megah di seberang, seperti raksasa modern yang memantulkan cahaya matahari sore. Namun Pak Darsono tahu, semua itu masih belum cukup. Bundaran ini butuh jiwa, katanya suatu pagi. Raka mengira jiwa yang dimaksud adalah taman, lampu, atau air mancur yang lebih besar. Tapi ia salah. Siang itu, kabar datang, akan dibangun patung di tengah bundaran. Bukan patung biasa. Patung yang akan menyambut dunia. Pesan dari Presiden. Rapat digelar di kantor proyek. Untuk pertama kalinya Raka masuk ruangan berpendingin udara, dingin yang terasa asing di kulitnya. Seorang pejabat membacakan pesan Presiden Soekarno. Jakarta bukan hanya ibu kota. Jakarta adalah wajah bangsa. Tunjukkan bahwa Indonesia menyambut dunia dengan tangan terbuka, bukan dengan kepala tertunduk. Siti duduk di belakang, mencatat cepat. Patung ini harus bicara, lanjut pejabat itu. Tanpa suara. Tanpa kata. Raka merinding. Bagaimana mungkin patung bisa bicara? Seniman dan insinyur. Beberapa hari kemudian, Raka melihat dua sosok berdiri di tengah bundaran bersama Pak Darsono. Seorang pematung dan arsitek dari tim perancang. Mereka membentangkan sketsa. Seorang pria dan wanita, berdiri tinggi, tangan terangkat, wajah menghadap langit. Kenapa dua orang? Tanya Raka.
Karena ini bukan tentang satu tokoh, jawab sang pematung. Ini tentang rakyat Indonesia, laki-laki dan perempuan. Tuan rumah di negeri sendiri. Siti mendekat. Bukan prajurit. Bukan pejabat. Bukan, sahut Pak Darsono pelan. Yang disambut bukan penjajah. Yang datang adalah tamu. Pekerjaan paling sulit. Struktur penyangga patung harus sangat kuat. Angin Jakarta bisa kencang. Getaran kendaraan akan terus mengguncang. Raka ditugaskan membantu menghitung fondasi. Ini bukan cuma seni, kata Pak Darsono. Ini teknik tingkat tinggi. Patung dicetak dari perunggu. Bagian tubuh dirakit terpisah. Kepala, tangan, torso. Raka menyaksikan bagian tangan diangkat kren perlahan, seolah manusia raksasa sedang lahir dari udara. Para pekerja berhenti sejenak hanya untuk melihat. Aneh ya, gumam salah satu buruh. Dulu kita dijajah. Sekarang kita bikin patung buat menyambut orang asing. Raka menoleh. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Malam bersama Siti. Suatu malam, Raka dan Siti berdiri di trotoar, menatap siluet patung yang setengah jadi, diterangi lampu proyek. Menurutmu ini benar? Tanya Siti. Benar bagaimana? Di tengah rakyat susah, kita bangun simbol sebesar ini. Raka terdiam lama. Aku juga bertanya begitu dulu. Tapi sekarang, ia menatap patung itu. Kalau kita tak pernah menunjukkan kita bisa, dunia akan terus mengira kita tak mampu. Siti menutup buku catatannya. Jadi ini tentang harga diri. Bukan cuma itu, jawab Raka pelan. Ini tentang percaya diri. Patung yang akhirnya berdiri. Hari pemasangan terakhir sunyi. Semua orang menahan napas ketika bagian tubuh terakhir dikunci. Lalu kren menjauh. Untuk pertama kalinya, patung itu berdiri utuh. Pria dan wanita itu seperti benar-benar menyambut langit Jakarta. Tangan mereka terbuka, wajah mereka tersenyum. Tak ada senjata, tak ada simbol kekuasaan. Hanya sambutan. Pak Darsono berdiri lama menatapnya. Sekarang bundaran ini punya jiwa, katanya pelan. Raka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia bukan seniman. Ia insinyur. Tapi melihat patung itu, ia merasa proyek ini telah berubah menjadi pesan. Pesan bahwa Indonesia tidak lagi menutup diri. Pesan bahwa bangsa ini ingin berdiri sejajar. Pesan bahwa Jakarta bukan kota bayangan masa lalu. Di bawah patung itu, air mancur mulai menyala, memantulkan cahaya ke langit malam. Dan untuk pertama kalinya, Bundaran HI terlihat seperti yang pernah dibayangkan Bung Karno. Bukan sekadar jalan, tapi panggung tempat Indonesia berkata pada dunia, kami siap. Selamat datang. Malam terakhir sebelum peresmian. Jakarta, Agustus 1962. Udara malam terasa berbeda. Jalan Tamrin berkilau oleh lampu-lampu baru yang belum pernah dimiliki kota ini sebelumnya. Mobil-mobil melintas lebih sering, suara klakson bercampur dengan deru generator listrik yang bekerja tanpa henti. Asian Games tinggal hitungan hari. Bundaran HI berdiri hampir sempurna. Air mancur menyembur berirama, lampu sorot menari di permukaan air, dan patung selamat datang menjulang seperti penjaga langit Jakarta. Namun di balik keindahan itu, kegelisahan belum selesai. Retakan yang menakutkan. Raka berlutut di tepi kolam air mancur, menyentuh garis tipis di beton. Pak, ini retak rambut, katanya pelan. Pak Darsono mendekat, wajahnya langsung tegang. Sejak kapan? Baru kelihatan setelah uji tekanan pompa penuh. Air mancur harus memancar tinggi, simbol kemegahan. Tapi tekanan air membuat struktur diuji sampai batasnya. Kalau bocor, air bisa merusak fondasi, gumam Pak Darsono. Tak ada waktu untuk panik. Malam itu juga mereka memanggil tim. Siti datang membawa kamera kecil. Apa yang terjadi? Sejarah sedang diuji, jawab Raka singkat. Jakarta tak pernah tidur. Pukul 2 dini hari, bundaran masih terang benderang. Para pekerja menambal retakan dengan campuran khusus. Bau semen basah bercampur dengan asap solar dari mesin. Siti berdiri di trotoar, menulis dengan tangan gemetar karena lelah. Di saat sebagian kota tidur, sekelompok orang menjaga agar mimpi bangsa tidak runtuh sebelum fajar. Di kejauhan,
Hotel Indonesia berdiri megah, jendelanya memantulkan cahaya bulan. Beberapa tamu asing sudah mulai berdatangan. Besok mereka lewat sini, kata Raka. Kalau ini gagal? Ia tak melanjutkan kalimatnya. Kunjungan mendadak. Tiba-tiba, iring-iringan mobil berhenti. Para pekerja berdiri kaku. Presiden Soekarno turun. Tak ada pidato. Tak ada upacara. Ia hanya berjalan pelan mengelilingi bundaran, menatap patung, menatap air mancur yang sedang diperbaiki. Raka melihatnya dari jauh. Sosok yang selama ini hanya ia lihat di koran, kini berdiri di tempat yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Soekarno berhenti di dekat Pak Darsono. Bagaimana? Tanyanya. Sedikit masalah teknis, Pak. Bisa diatasi sebelum pagi. Presiden mengangguk. Lalu berkata pelan, tapi jelas. Ini bukan hanya soal beton. Ini soal martabat bangsa. Ia menatap patung itu lama. Dunia akan datang bukan untuk melihat gedung. Mereka datang untuk melihat apakah kita percaya pada diri kita sendiri. Lalu ia pergi. Tak ada tepuk tangan. Tapi semangat para pekerja seperti menyala kembali. Fajar penentuan. Langit mulai memucat. Retakan tertutup. Pompa dinyalakan lagi. Semua menahan napas. Air menyembur tinggi, membentuk lengkung sempurna. Cahaya pagi memantul di butirannya. Tak ada bocor. Raka terduduk lemas, tertawa kecil karena lega. Pak Darsono menepuk bahunya keras. Kita selamat, nak? Siti mengangkat kameranya, mengabadikan momen itu. Saat dunia melihat, beberapa jam kemudian, mobil-mobil resmi melintas. Bendera berbagai negara berkibar. Para tamu memandang keluar jendela, mata mereka tertuju pada bundaran megah itu. Patung selamat datang berdiri, tangan terbuka. Air mancur menari. Jalan lebar membentang seperti janji masa depan. Raka berdiri di tepi trotoar, pakaiannya masih berdebu. Tak ada yang tahu ia bagian dari ini. Tak ada yang menyebut namanya. Tapi ketika rombongan atlet melintas dan beberapa orang asing mengangkat kamera, tersenyum kagum. Raka merasakan sesuatu mengembang di dadanya. Bangga, bukan bangga pribadi. Bangga sebagai bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Jakarta telah memperkenalkan dirinya. Dan dunia melihat. Bundaran HI, dari simbol kemegahan ke saksi zaman. Jakarta, puluhan tahun kemudian. Langkah Raka kini pelan. Rambutnya memutih, bahunya tak lagi tegap seperti saat ia menahan papan bekisting di bawah hujan malam itu. Namun matanya masih sama, mata seorang pemuda yang pernah menyaksikan kota ini dilahirkan kembali. Ia berdiri di tepi bundaran HI, pagi hari yang sibuk. Kendaraan berputar tanpa henti. Gedung-gedung kaca menjulang di sekelilingnya, jauh berbeda dari Jakarta yang ia kenal dulu. Air mancur masih menari. Patung selamat datang masih membuka tangan. Masih di sini, gumamnya pelan. Saksi zaman yang diam. Siti kini berdiri di sampingnya, rambutnya juga telah memutih, tapi buku catatan kecil masih ada di tangannya, seolah waktu tak pernah benar-benar memisahkannya dari kebiasaan lama. Ingat malam retakan itu? Tanyanya sambil tersenyum. Raka tertawa kecil. Kalau runtuh, mungkin sejarah Jakarta beda. Mereka duduk di bangku trotoar. Di bawah tanah, kereta MRT meluncur, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan pada 1960-an. Dulu kita bangun ini supaya dunia melihat kita, kata Siti. Sekarang kita yang melihat dunia lewat kota ini. Bundaran yang tak pernah sepi sejarah. Raka menatap jalan itu, dan ingatan berkelebat. Ia melihat bayangan demonstrasi mahasiswa memenuhi bundaran pada masa reformasi, lautan manusia bersuara, menuntut perubahan. Patung selamat datang berdiri di atas mereka, seolah menyambut bukan tamu asing, tapi masa depan yang baru. Ia melihat malam-malam tahun baru, kembang api meledak di langit Jakarta, cahaya memantul di air mancur. Ia melihat orang-orang berfoto, pasangan tertawa, anak kecil menunjuk patung sambil bertanya pada orang tuanya. Bundaran ini bukan lagi sekadar simbol politik. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan. Pengakuan yang tak tertulis. Seorang anak kecil mendekat, memotret kakeknya dengan latar patung. Raka tersenyum. Tak ada yang tahu kau ikut membangunnya, bisik Siti.
Tak perlu, jawab Raka pelan. Bangunan besar tak butuh nama pembangunnya. Ia hidup lewat orang-orang yang menggunakannya. Siti menutup bukunya. Untuk pertama kalinya, ia tak menulis apapun. Makna yang bertahan. Matahari naik perlahan, memantul di kaca gedung pencakar langit. Jakarta kini kota modern, bising, cepat, tak pernah benar-benar tidur. Namun di tengah segala perubahan itu, Bundaran HI tetap melakukan tugas lamanya. Menyambut, bukan hanya tamu asing, tapi generasi baru, ide-ide baru, zaman baru. Raka berdiri pelan. Dulu kita bangun ini supaya Indonesia terlihat kuat, katanya. Sekarang aku sadar, yang membuatnya kuat bukan betonnya. Apa? Tanya Siti. Orang-orang yang terus bergerak di sekelilingnya. Mereka berjalan perlahan menjauh. Kamera imajiner cerita ini naik ke udara. Bundaran HI terlihat dari atas, air mancur di tengah, kendaraan mengalir seperti arteri kota, gedung-gedung menjulang, MRT meluncur di bawah tanah. Dan di pusatnya, patung dua manusia dengan tangan terbuka, masih menyambut langit. Seperti pesan dari masa lalu yang tak pernah usang. Indonesia berdiri. Indonesia menyambut. Indonesia terus berjalan. Bundaran HI bukan sekadar lingkaran jalan di jantung Jakarta. Ia adalah penanda zaman, lahir dari mimpi besar, dibangun dengan keringat banyak tangan, dan tumbuh bersama perjalanan bangsa. Dari panggung Asian Games 1962, gelombang demonstrasi, malam pergantian tahun, hingga deru MRT yang melintas di bawahnya, Bundaran HI tetap berdiri, tak pernah lelah menyambut hari baru. Patung dengan tangan terbuka itu seakan berbisik dari masa lalu. Bahwa bangsa ini pernah berani bermimpi besar, bahkan di tengah keterbatasan. Dan setiap kendaraan yang berputar di sana hari ini, tanpa sadar, sedang melintasi jejak sejarah. Sebuah pengingat bahwa Jakarta tidak hanya dibangun dari beton, tetapi dari keyakinan bahwa Indonesia layak berdiri sejajar dengan dunia.